Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Pilek Channel. Apakah Baraya mengenal Laut Aral? Sebenarnya Laut Aral ini adalah laut yang statusnya masih dipertentangkan, masih diperdebatkan. Apakah dia masuk kategori laut ataukah danau? Disebut laut itu agak riskan karena memang dia tidak terhubung dengan lautan yang lain dan tentu saja tidak terhubung dengan samudra. Dan kalaupun disebut sebagai danau, maka ini airnya asin, kemudian ada ombaknya dan ukurannya sangat-sangat besar. Kalau misalkan Baraya mau membandingkan dengan danau terbesar di Indonesia misalkan, yaitu Danau Toba, maka Laut Aral ini seukuran Sumatera Utara, kurang lebihnya seukuran itu. Jadi ini adalah danau yang sangat besar. Tapi ya kita sepakati saja sesuai dengan orang-orang lokal di sana menyebutnya ini adalah Laut Aral. Laut Aral ini adalah laut yang memberikan keberkahan yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada sekitar 100.000 orang pada waktu itu yang dihidupi olehnya dengan jalur transportasinya, kemudian dengan ikan-ikan yang didapatkan dari sana, dengan garam yang bisa dijual dari sana dan lain sebagainya. Dan tentu saja laut ini juga mengairi berhektar-hektar ladang pertanian yang ada di Uzbekistan dan Kazakhstan. Tetapi itu semua tidak memberikan kepada orang-orang Uni Soviet itu ketergugahan. Ketika orang-orang Uni Soviet datang pada tahun 1960, mereka mengatakan bahwa ini kesalahan fatal alam yang harus dikoreksi. Ini adalah salahnya perhitungan Tuhan. Ngapain juga bikin laut di sini? Kan laut harusnya tersambung dengan yang lain, ini malah terkulung di daratan dan semacam itu. Dengan sombongnya mereka mengatakan karena ini adalah kesalahan alam, maka kita harus mengkoreksinya. Bagaimana caranya? Laut ini harus dibuat lebih berfaedah, yaitu dengan memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap pertanian yang ada di wilayah sekitar sini. Simak videonya sampai tuntas agar kita bisa mengetahui bagaimana dampak ekologis yang sangat luar biasa dari proyek yang sangat mengerikan ini. Jadi ayo kita mulai. Kenapa Uni Soviet harus mengerjakan sebuah proyek yang akan mengeringkan Laut Aral ini? Ya, sebenarnya dalam tanda kutip mereka tidak benar-benar mengarahkan tujuan dan visi mereka itu untuk mengeringkan laut ini. Yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa orang-orang Uni Soviet pada waktu itu berpikir bahwa gurun Kazakhstan dan Uzbekistan yang ada di sekeliling itu harus dibuat menjadi produktif, dibuat menjadi ladang kapas, ladang melon, lahan pertanian dan lain sebagainya. Nah, tetapi cara mereka itu adalah dengan membelokkan aliran sungai yang biasanya mengalir ke Laut Aral, itu dibelokkan ke perkebunan-perkebunan dan lahan-lahan pertanian mereka. Dan bahkan Laut Aralnya pun itu disedot airnya untuk mengairi irigasi-irigasi yang ada di sekitar wilayah itu gitu. Itu poinnya. Bahwa mereka akan mengetahui kalau dengan cara seperti itu Laut Aral itu akan kering, mereka mengetahuinya. Tetapi mereka sudah mengatakan sejak awal bahwa kalaupun seandainya ini kering itu tidak jadi masalah karena ini adalah kesalahan alam yang harus dikoreksi. Kan bilangnya seperti itu. Maka mulailah dibangun sistem perkebunan yang ada di sekelilingnya, kemudian lahan-lahan pertanian dan sebagainya. Dan pada titik tertentu ini berhasil karena misalkan tahun 1988 itu Uzbekistan itu menjadi penghasil kapas terbesar di seluruh dunia yang memasuk sekitar 17% kapas dari lahan-lahan pertanian di sekitar laut ini. Tetapi dampaknya mulai tahun 1960 Laut Aral ini mulai menyusut. Tahun 1960 itu menyusutnya sekitar 20 cm per tahun, tetapi percepatannya semakin meningkat. Sekitar tahun 1967-an itu percepatannya menjadi sekitar 60 cm per tahun menyusutnya. Dan pada akhirnya di awal tahun 2000-an itu sudah benar-benar kering kerontang. Air yang ada di sana itu hanya sekitar 10% dari debit yang seharusnya ada di sana. Dan kalaupun misalkan menganggap bahwa 10% itu lumayan, itu sebenarnya sama sekali salah Baraya karena seiring dengan penyusutan air yang semakin parah, semakin tinggi juga kadar garam yang ada di sana. Jadi salinitasnya itu sudah benar-benar tidak bisa ditolerir bahkan oleh makhluk-makhluk yang paling toleran sekalipun terhadap kerusakan lingkungan. Sebelumnya danau itu tuh dihuni oleh banyak sekali hewan-hewan endemik, hewan-hewan yang hanya ada di sana. Tetapi bahkan hewan-hewan yang paling kuat sekalipun pada akhirnya punah gara-gara tekanan kadar garam yang terlalu tinggi sedangkan air yang terlalu sedikit. Dan kalaupun Baraya misalkan menganggap bahwa garam saja itu tidak terlalu menjadi masalah, maka masalahnya harus kita tambah dengan kenyataan bahwa laut itu sekarang menjadi lokasi pembuangan pestisida dan insektisida dan pupuk dari
perkebunan-perkebunan yang ada di sekelilingnya. Kan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa wilayah di sekelilingnya itu sekarang dipenuhi oleh perkebunan-perkebunan kapas. Nah, pestisida, insektisida, kemudian pupuknya itu, limbah pupuknya itu semuanya dialirkan ke sana. Jadi sekarang dampaknya benar-benar mengerikan karena air yang tinggal 10% itu terlalu penuh oleh garam, terlalu penuh oleh pestisida, terlalu penuh oleh limbah pupuk. Dan kalau misalkan kita berpikir emang hewan apa yang bisa bertahan dengan kondisi yang seperti itu, tetapi itu pun masih belum selesai. Uni Soviet pada waktu itu adalah negara yang sedang berlomba-lomba menggandakan senjata nuklir mereka karena berhadapan dengan Amerika Serikat yang juga melakukan hal yang sama. Dan Laut Aral itu yang tinggal sisanya sedikit itu juga menjadi tempat pembuangan limbah-limbah nuklir. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Kok bisa ada negara yang setega itu menghancurkan ekosistem sampai separah ini? Pada akhirnya ketika lautan ini berubah menjadi gurun, dia telah menyuplai debu-debu paling beracun di dunia. Debu yang merupakan konsentrat dari limbah reaktor nuklir, kemudian dari pupuk, pestisida, dan garam dan sebagainya, itu kemudian disebarkan oleh angin ke wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Kita bisa mengetahui dampaknya yang sangat luar biasa terhadap manusia. Jadi di sana itu kematian anak, orang tua, dan balita itu naik drastis. Misalkan kematian anak akibat kanker, akibat saluran pernapasan yang bermasalah dan sebagainya, itu mencapai sekitar 75 anak per 1000 populasi. Itu adalah salah satu angka yang paling mengerikan. Kemudian ibu yang melahirkan, yang gagal melahirkan itu mencapai 12 per 1000 populasi. Dan ini adalah angka yang sangat luar biasa, dan itu disebabkan oleh masalah debu yang beracun yang disebarkan oleh angin dari wilayah laut yang kemudian sekarang menjadi gurun pasir itu. Dan tentu saja kalau misalkan sudah menjadi seperti itu, maka kita harus bertanya kepada Uni Soviet, siapakah yang sebenarnya salah selama ini? Apakah alam yang selama ini salah karena menyimpan danau di situ, ataukah manusia yang terlalu picik yang menganggap bahwa danau itu adalah wilayah yang tidak berguna? Kalau misalkan kita melihat dampak ekologisnya, maka belum selesai sampai situ sebenarnya, karena laut itu pada dasarnya adalah stabilisator suhu, stabilizernya suhu. Kan mengetahui itu ya. Jadi ketika laut itu mengering, maka dampaknya wilayah-wilayah yang ada di sekitar sana itu mengalami kesenjangan suhu yang sangat ekstrim. Jadi siang-siang itu suhunya bisa bertambah sampai 4-12 derajat Celcius daripada suhu normal, dan malam hari itu suhunya bisa sangat anjlok, jauh lebih dingin daripada biasanya. Jadi panas lebih panas, dingin lebih dingin, dan itu terjadi gara-gara laut yang ada di situ berubah menjadi gurun pasir. Dan ironisnya dari semua hal itu adalah karena iklim berubah, kemudian orang-orang diracuni, hewan-hewan di sana diracuni, tumbuhan-tumbuhan tidak bisa lagi tumbuh di situ, maka perkebunan-perkebunan yang diupayakan oleh Uni Soviet semuanya itu rusak gara-gara kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ada di sana. Jadi sekarang perkebunan-perkebunan kapas yang tadi katanya itu bisa menyuplai sekian persen buat kebutuhan dunia dan sebagainya, itu sekarang habis semua gara-gara lingkungan di sananya terlalu rusak. Sekali lagi, mari kita tanyakan kepada Uni Soviet, dan kalau misalkan kita bertanya kepada diri kita sendirilah sebenarnya, kalau misalkan alam menentukan hal yang seperti itu kemudian kita rombak, dan kita rombak itu alasannya gara-gara karena ini adalah kesalahan alam atau gara-gara Tuhan salah perhitungan, itu sebenarnya yang harus dipertanyakan itu adalah otak kita sebenarnya. Ketika kita menghancurkan alam, ketika kita merusak alam, ketika kita intervensi terhadap kekuasaan dan keberadaan alam raya, maka itu sebenarnya adalah awal dari bencana kemanusiaan. Sekjen PBB pada waktu itu, Ban Ki-moon, itu sampai mengatakan bahwa kerusakan ekologis paling parah di seluruh dunia, di dunia modern, itu terjadi atas hilangnya Laut Aral itu. Sekarang semua sudah berbenah dan Uni Soviet sudah hilang sama sekali, sehingga kita tidak bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi itu kepada negara yang sudah bubar. Tetapi ya, kita bisa menjadikan ini sebagai bahan pelajaran bahwa Laut Aral itu sekarang ternyata menjadi sebuah monumen tentang kalau misalkan kita menghancurkan alam, maka alam akan melawan dan menghancurkan kita semua. Kan kita ini adalah bagian dari lingkungan. Kalau kita merusak lingkungannya, ya kita juga ikut hancur kan. Seperti itu. Kazakhstan dan Uzbekistan sekarang ini sedang dengan sangat giat berusaha untuk mengisi kembali Lautan Aral itu. Di wilayah utaranya itu sekarang airnya sudah nambah sedikit, naik sekitar 10 atau 12 meter dari yang seharusnya. Alhamdulillah sekarang ya. Jadi ikan-ikan juga sekarang sudah muncul, dan sekarang sudah ada nelayan-nelayan yang juga bisa nangkapin ikan yang ada di sana dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah nasib dari
laut yang ada di utara, sedangkan laut yang ada di selatan dan yang ada di sebelah barat dan sebagian besar laut itu sebenarnya sampai sekarang benar-benar tidak bisa diisi kembali karena masalah-masalah yang terlalu ekstrim dan terlalu parah. Ya, ini semoga bisa menjadi bahan pertimbangan, menjadi bahan pikiran bahwa apa yang kita lakukan di masa depan itu semestinya harus selaras dengan apa yang dikehendaki oleh alam untuk diri kita. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.